Apa sebenarnya rasanya tinggal di Portugal, di mana hidup berjalan lambat, orang lebih menghargai kebahagiaan daripada uang, dan kamu bisa berselancar sepulang kerja? Temukan kebenaran di balik gaya hidup impian ini bersama Jelajahi Dunia. Pesona unik Lisbon dan gaya hidup pesisir. Lisbon bukan hanya ibu kota Portugal. Ini adalah jiwa kehidupan pesisir negara tersebut. Kota ini terkenal dengan bangunan berwarna pastel, jalanan berbatu yang sempit, gereja-gereja gotik, dan lingkungan tradisional di mana musik fado terdengar dari kafe-kafe tua. Angin Atlantik membawa rasa tenang, dan penduduk lokal sering selesai bekerja lalu berjalan ke pantai untuk berenang atau berselancar, sesuatu yang jarang terjadi di ibu kota Eropa. Menyaksikan matahari terbenam dari tempat seperti Miradoro da Senhora do Monte atau minum kopi di tepi Sungai Tagus adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di sini. Berbeda dengan ibu kota lain yang ramai, ritme Lisbon terasa ringan dan santai. Kamu bisa menavigasi bukitnya dengan tram, berjalan kaki kemana saja dengan mudah, dan selalu merasa terhubung dengan lautan. Lisbon menggabungkan energi kota dengan relaksasi pantai, menciptakan gaya hidup yang benar-benar unik. Kuliner Portugis dan identitas maritim. Kuliner Portugis sangat terkait dengan sejarah maritim negara ini. Makanan sering menyajikan ikan, cumi, atau gurita, mencerminkan budaya pelaut selama berabad-abad. Ikan cod, dikenal sebagai bacalhau, diolah dalam ratusan cara, menjadikannya hidangan nasional Portugal. Bahkan di supermarket, konter makanan laut segar selalu menampilkan gurita, sarden, dan kerang di atas es setiap hari. Makan makanan laut bukan hanya tradisi, ini adalah bagian dari identitas. Makan siang khas mungkin berisi ikan bakar dengan kentang, minyak zaitun, dan rempah segar, dipadukan dengan segelas vinho verde. Kota-kota pesisir seperti Porto, Nazare, dan Algarve terkenal dengan pasar ikan dan restoran di mana nelayan menurunkan tangkapan mereka saat fajar. Koneksi dengan laut ini membentuk kehidupan sehari-hari, dari pola makan hingga perayaan seperti Pesta Santo Antonius, ketika Lisbon memanggang sarden di luar ruangan pada bulan Juni. Budaya kerja dan nilai gaya hidup. Portugal menghargai kualitas hidup daripada mengejar kekayaan tanpa henti. Di sini, pekerja menikmati gaya hidup seimbang dengan 2 gaji tambahan setiap tahun. 1 saat musim panas dan 1 sebagai bonus Natal, membantu keluarga merencanakan liburan atau pembelian penting. Toko-toko sering tutup di tengah hari atau saat jam sibuk agar pemilik dapat beristirahat, mencerminkan prioritas budaya akan kesejahteraan. Berbeda dengan negara-negara di mana pekerjaan mendominasi identitas, orang Portugis percaya hidup harus dinikmati bersama keluarga, makanan, dan relaksasi. Akhir pekan dihabiskan di kafe, pantai, atau taman bersama teman, bukan mengejar lembur. Bahkan di Lisbon, suasananya tetap santai dibandingkan ibu kota lain. Pola pikir budaya ini menciptakan lebih sedikit burnout, stres yang rendah, dan ikatan komunitas yang kuat. Di Portugal, hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi benar-benar menikmati setiap hari dengan tenang dan bahagia. Keterbukaan, sosial, dan kesetaraan. Portugal adalah salah satu masyarakat paling terbuka secara sosial di Eropa, merangkul kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Wanita bisa berjemur topless di pantai tanpa penilaian, mencerminkan sikap positif terhadap tubuh dan pilihan pribadi. Pernikahan sesama jenis legal dan pasangan sesama jenis sering menunjukkan kasih sayang di depan umum tanpa stigma. Kota seperti Lisbon dan Porto memiliki komunitas LGBTQ+ yang dinamis dengan parade Pride tahunan merayakan kesetaraan. Negara ini menempati peringkat tinggi
untuk keamanan LGBTQ+ di Eropa. Di luar seksualitas dan gender, penerimaan sosial meluas ke gaya hidup budaya, pakaian, atau ekspresi agama. Portugal tidak memberlakukan pembatasan moral pada kebiasaan sehari-hari, membuatnya nyaman bagi pelancong dan imigran yang beragam untuk berintegrasi. Keterbukaan ini juga berarti orang-orang bersikap sopan, toleran, dan menghormati perbedaan. Bagi banyak pengunjung, Portugal terasa seperti tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut atau tekanan. Keramahan dan bahasa. Keramahan orang Portugis terkenal dengan kehangatan dan ketulusannya. Orang asing sering saling menyapa dengan senyum, dan jika kamu bertanya arah, penduduk lokal akan berjalan setengah jalan untuk memastikan kamu tidak tersesat. Generasi muda fasih berbahasa Inggris, terutama di daerah wisata, membuat komunikasi mudah bagi pelancong. Orang Portugis yang lebih tua biasanya menguasai dasar bahasa Spanyol karena koneksi sejarah dan budaya menjembatani hambatan bahasa dengan pengunjung dari Spanyol atau Amerika Latin. Bahasa resmi adalah Portugis yang memiliki kemiripan dengan Spanyol, tetapi pengucapannya berbeda. Secara global, sekitar 250 juta orang berbicara Portugis, termasuk di Brasil, Angola, dan Mozambik. Jangkauan linguistik ini mencerminkan koneksi maritim historis Portugal. Belajar beberapa frasa dasar, seperti obrigado untuk terima kasih, selalu dihargai dan membuka lebih banyak interaksi ramah selama kamu tinggal. Budaya Karnaval. Budaya Karnaval Portugal penuh warna dan sukacita, berakar pada tradisi Katolik berabad-abad yang bercampur kreativitas lokal. Selama musim karnaval pada Februari atau Maret, kota-kota berubah dengan parade, tarian samba, dan kontes kostum. Umum melihat anak-anak, orang dewasa, dan lansia berpakaian sebagai superhero, bajak laut, peri, atau karakter lucu, saling menyapa hangat seperti dalam kartun hidup. Karnaval Torres Vedras dekat Lisbon terkenal dengan kendaraan satir dan boneka raksasa yang mengejek politisi dan selebritas, menarik kerumunan besar setiap tahun. Budaya festival ini mencerminkan humor, keceriaan, dan semangat komunitas Portugis. Di luar karnaval, kostum juga muncul saat festival Santo atau Pasar Abad Pertengahan, di mana penduduk lokal memerankan periode sejarah dengan antusiasme. Karnaval bukan hanya pesta, ini adalah ekspresi identitas budaya, kreativitas, dan kebanggaan nasional. Opsi residensi dan kewarganegaraan. Portugal menawarkan opsi residensi dan kewarganegaraan yang menarik bagi orang asing yang mencari basis damai di Eropa. Salah satu jalannya adalah membeli properti senilai minimal 280.000 suku, biasanya di area berpenduduk rendah, atau renovasi untuk memenuhi ambang investasi yang lebih rendah. Opsi lain adalah menyetor 350.000 di bank atau dana investasi Portugal. Berbeda dengan negara UE lain yang mengharuskan tinggal 6 bulan per tahun untuk mempertahankan residensi, program Golden Visa Portugal hanya mengharuskan 7 hari per tahun. Setelah 5 tahun, dengan catatan kriminal bersih dan kemampuan bahasa Portugis dasar level A2, pelamar dapat mengajukan kewarganegaraan. Ini membuka akses ke hak UE, pergerakan bebas di Schengen, dan paspor Portugis yang kuat. Banyak orang memilih Portugal bukan hanya karena manfaat administratif, tetapi juga karena iklim, keamanan, dan gaya hidup santainya. Proses residensi pun efisien dengan firma hukum spesialis Golden Visa yang mempermudah aplikasi bagi investor internasional. Manfaat kewarganegaraan Portugis. Memegang kewarganegaraan Portugis memberikan keuntungan yang kuat. Paspor Portugal termasuk dalam 10 besar dunia, memberi akses bebas visa atau visa on arrival ke 196 negara, termasuk AS, Kanada,
Inggris, Jepang, dan Australia. Di luar kebebasan perjalanan, kewarganegaraan memberikan hak UE penuh, memungkinkan kamu tinggal, bekerja, belajar, dan pensiun di mana saja di Uni Eropa. Standar kesehatan dan pendidikan tinggi dan terjangkau, dan kewarganegaraan berlaku untuk anggota keluarga, memungkinkan reunifikasi. Di masa global yang tidak pasti, paspor kuat menawarkan keamanan dan stabilitas untuk masa depan keluarga. Selain itu, Portugal mengizinkan kewarganegaraan ganda, sehingga kamu bisa mempertahankan kebangsaan asalmu. Banyak warga global mencari kewarganegaraan Portugis sebagai rencana cadangan atau strategi hidup, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga ketenangan pikiran, mengetahui mereka memiliki akses ke salah satu wilayah paling aman dan stabil di dunia. Peluang ekonomi. Portugal menarik orang yang memprioritaskan kualitas hidup dibandingkan gaji tinggi. Meski profesional seperti guru atau dokter berpenghasilan moderat setara dengan pencuci piring atau pelayan di AS, biaya hidup juga lebih rendah, menyeimbangkan ekspektasi. Banyak ekspat memilih Portugal untuk gaya hidup santai, iklim menyenangkan, keamanan, dan lingkungan indah daripada keuntungan finansial. Sektor teknologi dan digital nomad berkembang, terutama di Lisbon dan Porto, menawarkan peluang kerja fleksibel. Program pemerintah mendukung kewirausahaan dan startup menjadikan Portugal pusat baru bagi pekerja jarak jauh. Namun, jika tujuan utama kamu adalah akumulasi kekayaan, negara seperti Jerman, Inggris, atau ASTLS mungkin menawarkan potensi penghasilan lebih tinggi. Daya tarik sejati Portugal terletak pada kesederhanaannya, orang-orang yang ramah, dan ritme hidup lambat memungkinkan kamu hidup bermakna daripada terus mengejar uang. Tantangan upah dan perumahan. Upah minimum Portugal adalah 725 per bulan, sementara sebagian besar pekerja penuh waktu berpenghasilan antara 1.300 hingga 1.500 per bulan. Di Lisbon, menyewa apartemen satu kamar kecil seharga 600-700 menghabiskan sebagian besar pendapatan. Untuk mengatur pengeluaran, banyak profesional muda dan mahasiswa berbagi apartemen dengan 2 atau 3 orang lain, membagi sewa dan utilitas. Di luar ibu kota, sewa lebih rendah dan biaya hidup harian lebih terjangkau. Namun, gaji tetap moderat di seluruh negeri. Meski ada tantangan finansial, transportasi umum murah, layanan kesehatan disubsidi, dan pasar lokal menjaga harga makanan tetap terjangkau. Kepemilikan rumah masih menjadi impian jauh bagi banyak pemuda Portugis, memicu perdebatan tentang reformasi ekonomi dan kebijakan perumahan terjangkau. Secara keseluruhan, meskipun Portugal menawarkan gaya hidup yang lebih terjangkau dibanding Eropa Barat, biaya perumahan tetap menjadi beban utama bagi penduduk kota, terutama di Lisbon atau Porto. Biaya hidup dan infrastruktur. Secara keseluruhan, biaya hidup di Portugal lebih rendah daripada sebagian besar negara Eropa. Bahan makanan, transportasi, dan makan di luar terjangkau, terutama di luar zona turis utama. Infrastruktur perkotaan mencerminkan warisan Eropa lamanya. Jalan-jalan sering sempit, digunakan bersama pejalan kaki, pesepeda, dan mobil, membuat lalu lintas lebih lambat, tetapi kota-kota lebih ramah pejalan kaki. Transportasi umum efisien dan mencakup bus, tram, metro, dan kereta yang menghubungkan kota di seluruh negeri. Untuk transportasi pribadi, mobil bekas dari tahun 2015 ke atas berharga antara 10.000 hingga 20.000 dan menabung 500 per bulan memungkinkan kepemilikan dalam 2 tahun. Biaya bahan bakar dan tol menambah pengeluaran mobil, tetapi banyak orang memilih skuter atau motor untuk menavigasi jalur kota yang sempit. Infrastruktur Portugal memadukan pesona historis dengan kenyamanan modern, menawarkan keindahan estetika dan fungsi harian bagi penduduk serta pengunjung. Transportasi
iklim, dan keamanan. Jaringan kereta Portugal dapat diandalkan, sering lebih cepat dan nyaman dibanding bus untuk perjalanan antar kota. Kota besar terhubung dengan kereta cepat. Dengan rute Lisbon ke Porto memakan waktu sekitar 3 jam. Transportasi umum dalam kota terjangkau dan terorganisir dengan baik. Namun, hitchhiking tidak direkomendasikan karena meskipun Portugal umumnya aman, beberapa area perkotaan berisiko terutama di malam hari. Negara ini menikmati iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang sejuk dan basah. Suhu musim panas dapat melebihi 35°-95°F. Jadi perlindungan matahari penting untuk menghindari heat stroke atau luka bakar. Angin laut memberi kesejukan, membuat pantai populer bahkan di hari terpanas. Standar keamanan tinggi, dengan tingkat kejahatan kekerasan rendah, tetapi seperti dimanapun, berhati-hati dengan barang bawaan di area turis adalah bijak. Secara keseluruhan, Portugal dianggap sebagai salah satu destinasi perjalanan teraman di Eropa. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya Portugal terlihat dalam penduduk dan tradisinya. Sebagian besar orang Portugis berambut gelap dan berkulit zaitun, mencerminkan ratusan tahun migrasi dari Afrika, Arab, dan Asia selama perdagangan maritim dan kolonisasi. Campuran ini menciptakan masyarakat dengan pengaruh kuliner, musik, dan seni yang kaya di luar norma Eropa pada umumnya. Kamu akan mendengar irama Afrika dalam musik, desain ubin terinspirasi Arab yang disebut azulejos, dan rasa dari Brasil serta Mozambik di restoran. Meski menghadapi tantangan ekonomi, Portugal tetap menjadi salah satu negara Eropa yang paling ramah, dengan sedikit diskriminasi ras yang dilaporkan oleh ekspat dan pengunjung. Penduduk lokal menghargai keramahan, memperlakukan orang asing dengan hormat dan rasa ingin tahu. Fondasi multikultural ini membentuk identitas Portugal hari ini, memadukan akar Eropa, Afrika, dan Latin menjadi masyarakat yang toleran dan inklusif. Bagi pelancong dan imigran, ini menawarkan lingkungan di mana perbedaan budaya diterima dan bahkan dirayakan setiap hari. Keanggotaan UE dan akses perjalanan. Portugal bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1986, mentransformasi ekonomi dan infrastrukturnya melalui akses ke dana pembangunan dan pasar terbuka. Saat ini, Portugal mendapat manfaat dari keanggotaan Schengen, memungkinkan perjalanan bebas di 27 negara Eropa. Warga Turki dengan paspor merah standar memerlukan visa Schengen untuk masuk Portugal, sementara pemegang paspor hijau dapat berkunjung bebas visa hingga 90 hari. Penerbangan langsung dari Istanbul dan Izmir menghubungkan Turki dengan Lisbon dan Porto, dan kapal pesiar juga beroperasi antara kedua negara, mendukung pariwisata. Keanggotaan UE meningkatkan peluang pendidikan, bisnis, dan pekerjaan, menarik mahasiswa, digital nomad, dan pensiunan dari seluruh dunia. Bagi penduduk, ini berarti stabilitas dalam salah satu kesatuan politik dan ekonomi terbesar di dunia. Portugal menggunakan euro, menyederhanakan transaksi bagi pelancong dari negara UE lain, dan menyelaraskan ekonominya dengan pertumbuhan Eropa yang lebih luas. Dekolonisasi dan demokrasi modern. Pada pertengahan abad ke-20, kekaisaran kolonial Portugal runtuh di bawah tekanan global untuk dekolonisasi dan meningkatnya gerakan kemerdekaan. Koloni Afrika seperti Angola dan Mozambik berjuang untuk kebebasan, mengakhiri berabad-abad eksploitasi. Secara politik, Portugal beralih dari kediktatoran ke demokrasi melalui revolusi Anyelir yang damai pada 1974 ketika tentara meletakkan bunga di senapan mereka sebagai simbol tanpa kekerasan. Revolusi ini mengakhiri dekade pemerintahan otoriter, mengembalikan kebebasan sipil, dan menetapkan konstitusi demokratis. Perubahan ini tidak mudah.
Portugal menghadapi tantangan ekonomi dan kembalinya massal warga dari koloni. Namun, transisi ini meletakkan dasar bagi Portugal modern. Demokrasi stabil dengan hak asasi manusia yang kuat, keanggotaan UE, dan integrasi global yang berkembang. Saat ini, masa lalu kolonialnya tetap menjadi topik sensitif, tetapi negara ini mengakui sejarah sambil bergerak menuju masa depan inklusif yang fokus pada kesetaraan dan keadilan. Masa lalu kolonial dan penemuan maritim. Kebangkitan Portugal sebagai kekuatan global dimulai pada abad ke-15 selama zaman penemuan. Penjelajah seperti Vasco da Gama membuka jalur laut ke India, Brasil, dan Afrika, menciptakan jaringan kolonial luas yang membawa kekayaan besar bagi Portugal. Lisbon menjadi salah satu pelabuhan terkaya di Eropa, memperdagangkan rempah, emas, dan budak. Namun, kekayaan ini dibayar mahal oleh masyarakat adat di seluruh dunia. Kolonisasi berarti perampasan tanah, penghapusan budaya, dan perbudakan massal. Di Brasil, jutaan orang Afrika diangkut sebagai budak di bawah pemerintahan Portugis. Meski memiliki warisan kelam, era ini meninggalkan jejak budaya dan linguistik di seluruh benua, membentuk dunia lusofon, penutur Portugis saat ini. Portugal modern mengakui perannya dalam eksploitasi kolonial sambil merayakan pencapaian maritim yang mendefinisikan ulang peta dunia. Museum dan monumen di Lisbon dan Porto mencerminkan kejayaan sekaligus kekejaman kekaisaran pelautnya. Festival, jalanan, dan etiket. Festival jalanan adalah bagian yang dicintai dalam kehidupan Portugis, menyatukan komunitas dengan musik, tari, dan makanan. Acara seperti Santos Populares di bulan Juni merayakan Santo Pelindung lokal dengan sarden bakar, pita warna-warni, dan tarian rakyat yang meriah hingga fajar. Pada 1 Maret, perayaan karnaval begitu ramai dengan minuman keras hingga hari berikutnya, sering dianggap libur untuk pemulihan. Etiket sosial termasuk menghindari bunga merah saat mengunjungi rumah seseorang karena melambangkan cinta romantis dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, angka 13 dianggap sial, sehingga banyak gedung melewatkan penomoran lantai ke-13. Selama festival, penduduk lokal mengenakan kostum bertema dan pengunjung didorong untuk ikut menciptakan suasana inklusif dan ramah. Tradisi ini menyoroti kehangatan Portugal dan kecintaan warganya untuk menikmati hidup bersama, merangkul humor, musik, dan makanan lezat di setiap pertemuan. Wajib militer. Portugal mempertahankan kekuatan militer kecil tetapi profesional dengan sekitar 33.000 personel aktif. Sekitar 15% diantaranya adalah perempuan, mencerminkan komitmen negara terhadap inklusi gender dalam angkatan bersenjata. Wajib militer bersifat sukarela dan warga dapat mendaftar sejak usia 18 tahun jika memilih jalur karier pertahanan. Angkatan Darat Portugal fokus pada misi penjaga perdamaian, operasi NATO, dan dukungan keamanan domestik. Armada laut tetap vital, melanjutkan tradisi maritim negara dengan berpatroli di perairan pesisir yang luas dan mendukung misi kemanusiaan internasional. Meski kehadiran militer tidak terlalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari, pasukan memainkan peran penting dalam perlindungan sipil selama bencana alam seperti kebakaran hutan atau banjir yang dialami Portugal setiap tahun. Bagi pemuda Portugis yang mempertimbangkan pekerjaan stabil dan manfaat pendidikan, militer menawarkan pelatihan terstruktur, jalur karier, dan kesempatan mewakili negara di luar negeri. Terima kasih sudah menonton. Kehidupan di Portugal tampak damai dan penuh kejutan tersembunyi. Bukan? Aku ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu akan memilih hidup tenang di tepi laut atau lebih suka kota besar yang serba cepat? Beritahu di kolom komentar. Dan jika kamu menyukai ini, jangan lupa bagikan ke seseorang yang juga bermimpi tinggal di Eropa.